klasifikasi materi dan perubahannya ya. Jadi seperti makhluk hidup, materi atau benda-benda juga bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan. Kelompok benda itu apa aja? Bisa dikelompokkan ke dalam kelompok apa aja? Coba, ada yang tahu nggak? Benda itu dapat dibagi menjadi berapa jenis? 3. Apa aja? Padat, cair, gas. Ya, padat, cair, dan gas. Kemudian di sini ada kata-kata klasifikasi materi dan perubahannya. Apakah materi itu bisa berubah? Benda itu bisa berubah nggak? Bisa. Bisa. Contohnya apa? Contohnya apa? Batu menjadi air. Nah, Batu contohnya apa? Es batu mencair. Ya, jadi berubah. Benda itu bisa berubah. Berubahnya seperti apa? Nah, kita akan bahas ya. Jadi berubahnya itu macam-macam. Banyak jenisnya ya. Nah, di sini sebelumnya ada langkah-langkah klasifikasi materi. Langkah-langkahnya apa aja ya? Jadi untuk mengelompokkan Sadun di kamar, Dek. Dek, cepet, Dek. Nah, jadi langkah-langkahnya itu hampir sama kayak langkah-langkah klasifikasi makhluk hidup. Ya, langkah yang pertama itu mengamati karakteristik benda tersebut. Jadi langkah yang pertama diamati dulu karakteristiknya, ciri-cirinya seperti apa bendanya, teksturnya gimana, bahannya terbuat dari apa bendanya itu, ya diamati ciri-cirinya. Setelah diamati, kemudian dicatat persamaan dan perbedaan sifat masing-masing benda. Ya, ada persamaannya nggak? Misalkan ada beberapa benda nih di sekitar kalian. Misalnya ada meja, terus ada kursi, terus ada apa lagi? Ada yang dekat jendela? Nggak usah, Dedek. Ada yang dekat air? Ada yang naruh air di pinggirnya? Nah, kalian bisa klasifikasikan benda-benda itu dikelompokkan yang mempunyai ciri-ciri yang sama, ya, dicatat persamaannya, ya, sama perbedaannya juga. Nah, kemudian langkah yang ketiga apa? Memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat dalam satu kelompok. Jadi nanti benda-benda yang punya persamaan sifat, ya, yang punya kesamaan dikelompokkan. Ya, misalkan ini teksturnya sama-sama keras nih antara meja sama kursi, berarti masuk ke dalam satu kelompok. Gitu ya. Misalkan terus kalian jalan ke dapur, oh di dapur ada beberapa zat cair, misalnya ada air, ada minyak, misalkan ada sirup. Nah, itu berarti bisa dikelompokkan menjadi satu kelompok. Ya, karena memiliki sifat yang sama. Gitu ya. Kemudian yang terakhir baru memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Misalnya yang memiliki tekstur keras, ya, itu dikelompokkan menjadi satu kelompok, ya. Kelompok benda padat misalnya, ya. Benda padat mana, yang benda cair mana, itu dikasih nama. Ya, jadi intinya ini untuk mengklasifikasi materi, langkahnya hampir sama kayak langkah mengklasifikasi makhluk hidup. Gitu ya, mengamati, mencatat persamaan dan perbedaan sifat, memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat menjadi satu kelompok. Lalu yang terakhir memberi nama. Ya. Paham sampai sini? Paham. Berikutnya, di sini ada perbedaan sifat zat. Jadi tadi itu sifat zat itu kan dibagi menjadi beberapa kelompok, ya. Ada zat padat, cair, dan gas. Ya. Perbedaannya apa? Nah, sifatnya lihat di sini. Yang pertama, untuk benda padat itu dia mempunyai bentuk dan volume tertentu, ya. Jadi bentuknya udah jelas tuh, segitu. Volumenya juga jelas, bisa terukur. Itu benda padat. Kalau benda cair, dia mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Jadi beda ya kalau zat cair. Kalau tadi benda padat itu bentuknya udah jelas, misalnya bentuknya
apakah berbentuk kubus atau berbentuk balok, ya, misalkan ada suatu benda atau pokoknya bentuknya jelas, tidak berubah-ubah gitu ya. Kalau benda cair, dia volumenya bisa diukur, ya, tapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, ya. Coba bayangkan, air tanpa wadah bentuknya gimana? Tetap nggak? Apakah bentuknya bulat, bola, atau berbentuk Enggak. balok? Atau berbentuk apa? Nggak ada Nggak bentuk. tahu. Ya, Nggak ada bentuk. nggak ada bentuknya ya. Nggak ada bentuknya, Bu. Ya, jadi bentuknya itu tergantung pada media yang digunakan. Ya, bentuknya tergantung pada wadahnya. Kalau airnya dimasukkan ke dalam bak misalnya, baknya berbentuk berbentuk balok misalnya, berarti nanti zat cairnya juga akan mengikuti bentuk balok. Ya. Kalau misalkan airnya dimasukkan ke tabung, berarti nanti airnya juga akan mengikuti bentuk tabung. Tabung. Gitu, paham? Paham. Gitu Ya Allah. Kemudian Paham, kalau Bu. gas itu cirinya gimana? Dia tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Ya. Gas itu bisa diukur nggak volumenya? Tidak. Bisa nangkap gas nggak? Bisa. Gas langsung. Terus nanti Nggak, Bu. ukur volumenya berapa liter? Bisa. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, susah ya. Bu, izin ambil casan, Bu. Kabur-kabur. Ya, silakan. Nah, kemudian bentuknya jelas gak? Kalian pernah lihat bentuk gas gak kayak gimana? Nggak. Ya? Enggak kan? Coba contoh gas yang kalian ketahui apa? Kentut. Kok kentut? Selain kentut? Kalau kentut Gas LPG. nama senyawa kimianya apa? H2S. Ya? S. Atau sulfur ya. Nah, itu ya. Apakah kalian bisa ngelihat bentuknya kayak gimana? Misalkan oksigen aja deh yang paling gampang, yang kalian hirup. Apakah kelihatan bentuknya? Ya? Nggak, Bu. Atau gas yang ada di tabung LPG kelihatan nggak? Kalau tabungnya mah kelihatan ya. Tapi gasnya kelihatan nggak? Nggak. Enggak kan? Nah, gitu ya. Itu cirinya. Kemudian ciri yang kedua untuk zat padat ini ya, di sini ada jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Nah, ini ya, partikelnya itu dia sangat rapat. Tahu partikel? Atom ya, unsur atau unit terkecil dari suatu bendanya itu partikelnya ya, dia sangat padat dan sangat rapat. Jadi kalau ada suatu benda misalnya dibagi ini sampai ke ukuran yang paling kecil, itu namanya partikel. Partikelnya itu sangat padat dan rapat kalau untuk benda padat, ya. Nanti akan ibu tampilkan simulasinya, ya, gambarnya seperti apa. Nah, kemudian untuk zat cair, dia jarak antar partikelnya lebih renggang. Jadi lebih renggang daripada zat padat. Kalau zat cair, kalau gas gimana? Kalau gas, jarak antar partikelnya sangat renggang. Ya, gitu. Itu perbedaannya dari segi partikel. Ya. Kemudian yang selanjutnya cirinya apa lagi? Ya, untuk zat padat, partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Ya. Jadi kalau zat padat itu dia tidak dapat bergerak bebas. Ya udah, di situ aja. Misalkan zat padat contohnya apa coba? Contohnya apa yang ada di sekitar kalian itu? Lemari. Meja. Lemari, Meja. ya, lemari, meja, ya. Apakah dia bergerak bebas nggak? Melayang-layang nggak? Lemarinya, mejanya melayang-layang nggak? Enggak. Ya. Kalau Bisa melayang-layang. Kalau apa? Nggak ada gravitasi. Nah, kecuali kalau nggak ada gravitasi bisa melayang, ya. Tapi intinya Ya. zat itu dia berkumpul gitu maksudnya di sini ya. Tidak bergerak bebas itu maksudnya berkumpul, ya udah di situ aja gitu ya. Nah, kalau zat cair gimana? Kalau zat cair dia partikelnya dapat bergerak bebas tapi dia terbatas. Misalnya air nih, air di dalam ember. Dia bisa bergerak bebas nggak di dalam ember? Bisa. Nah, kalau di luar ember bisa loncat-loncat nggak keluar ember? Enggak. Bisa. Kecuali kalau dicipratin ya.
Kalau nggak dicipratin kan dia nggak loncat-loncat sendiri kan. Jadi dia bisa bergerak bebas tapi terbatas. Jadi hanya pada tempatnya aja, di situ aja gitu bergerak bebasnya. Nah, kemudian kalau gas gimana partikelnya? Partikelnya dapat bergerak sangat bebas. Termasuk oksigen yang kalian hirup, itu partikelnya kan sangat bebas ya. Sangat bebas partikelnya. Bisa bergerak bebas gitu ya. Paham sampai sini? Paham. Oke. Paham. Berikutnya ada benda yang mengalami perubahan. Jadi benda itu kan bisa berubah ya? Bisa berubah? Bisa. Bisa. Nah, benda ini dibagi beberapa jenis. Sini. Ada yang bisa berubah secara fisika atau perubahan fisika, dan ada juga yang mengalami perubahan secara kimia. Ya, kita bahas yang pertama dulu, yaitu perubahan fisika. Kalau perubahan fisika itu apa? Ya, perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Itu perubahan fisika. Contohnya apa? Contohnya, misalnya nih, ada kayu. Ya, kayunya diubah menjadi kursi misalnya. Diubah menjadi meja misalnya. Ya. Di situ ada perubahan. Ada Perubahan berubah pada bentuk. bentuknya, ya. Bentuknya, ukurannya yang berubah. Tapi ada zat baru yang dihasilkan nggak dari perubahan itu? Nggak ada. Nggak ada, ya. Jadi itu contohnya perubahan fisika. Kalau perubahan fisika itu tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi perubahannya hanya pada apanya? Bentuk dan ukurannya, wujudnya gitu ya. Perubahan secara fisiknya gitu ya, biar lebih gampang ingatnya. Fisik. Oh, berarti berubahnya cuma pada fisiknya aja. Kandungannya mah tetap aja itu aja gitu. Ya, kalau meja berarti dia ya tetap bahannya dari kayu, kandungannya berarti kayu. Gitu. Nggak ada kandungan yang bertambah dari perubahan itu. Paham? Paham. Nah, kemudian perubahan kimia. Kalau perubahan kimia itu apa? Perubahan yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ya, jadi kalau perubahan kimia berarti dia sebaliknya dari perubahan fisika. Ada zat baru yang dihasilkan dari perubahan itu. Ya. Contohnya gimana? Contohnya kayu yang dibakar. Nah, contohnya kayu yang dibakar. Kalau tadi kayunya hanya diubah menjadi meja misalnya ya, berarti itu kan hanya wujudnya aja, fisiknya aja yang berubah, kandungannya nggak ada yang berubah. Beda, misalkan kayunya dibakar. Kalau dibakar berarti di situ ada reaksi pembakaran, ya, reaksi pembakaran yang juga melibatkan oksigen juga di situ. Jadi ada reaksi kimianya ya, benda yang dibakar itu ada reaksi kimianya dan menghasilkan zat baru. Zat barunya apa yang dihasilkan dari pembakaran kayu? Arang. Ya, arang atau charcoal. Di sini ada ciri perubahan fisika dan kimia. Cirinya apa? Yang pertama, ciri perubahan fisika itu perubahannya bersifat sementara. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalkan air didinginkan, ya dibekukan menjadi es. Kemudian kalau dipanaskan esnya berarti dia akan kembali lagi menjadi air. Jadi perubahannya hanya bersifat sementara. Kemudian tidak menghasilkan zat baru. Jelas ya? Kalau perubahan fisika itu Boleh catat, berubah. Ya, dicatat. Hanya bentuknya aja, wujudnya aja, fisiknya aja. Nggak ada zat baru yang dihasilkan. Ya. Kemudian perubahannya hanya terjadi pada wujud dan ukuran zat. Ya, perubahannya hanya terjadi pada wujud dan ukuran zat. Ini jelas ya, jadi hanya wujudnya aja sama ukurannya aja yang berubah. Nah, kemudian kalau perubahan kimia cirinya apa? Kalau perubahan kimia, ciri yang pertama yang paling jelas itu dia terbentuk zat baru. Jadi pasti ada zat baru yang dihasilkan dari suatu reaksi perubahan bendanya itu, ya perubahan zatnya itu ada zat baru yang dihasilkan. Kemudian terbentuknya gas.
Jadi selain terbentuknya zat baru, ya, kalau misalkan ada perubahan pada benda sehingga terjadinya perubahan, terbentuknya gas, ya, terbentuknya gas, kemudian terbentuk endapan, atau terjadi perubahan warna dan terjadi perubahan suhu, ya, dari suatu zat atau suatu benda, berarti itu termasuk ke dalam perubahan kimia. Ya. Gitu ya. Paham sampai sini? Insya Allah paham. Gua paham. Nah, kemudian ada contoh perubahan fisika dan kimia. Ya. Contoh perubahan fisika yang pertama apa? Beras diubah menjadi tepung beras. Coba, kalau beras diubah menjadi tepung beras, apakah ada zat baru yang dihasilkan? Ada Nggak nggak? ada. Nggak ada. Ada. Ya, Perubahan Bu. apa berarti? Fisika. Fisika. Perubahan fisika. Kenapa perubahan fisika? Karena tidak ada zat baru. Karena tidak ada zat baru yang dihasilkan. Kemudian berarti perubahannya hanya apa? Perubahan pada bentuknya saja, pada wujudnya saja, ya. Dari beras menjadi tepung beras, dari yang ukurannya sebesar beras menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Ya. Kalau diubah jadi nasi, Bu? Kalau diubah menjadi nasi, berarti itu ada zat baru yang dihasilkan nggak? Ada kayaknya ada. Ada Nah, air. air, kan air mah ditambahin. Ya. Nggak ada. Nggak tahu. Nggak ada zat baru yang dihasilkan. Kandungannya kan tetap aja beras ya. Bukan nasi jadi bubur fisika, Bu. Kalau nasi jadi bubur fisika. Fisika, karena cuman bentuknya aja kan yang berubah, nggak ada zat baru yang dihasilkan. Kandungannya tetap aja kan nasi kan, beras kan kandungannya. Gitu, ya. Kecuali kalau berasnya, kalau nasinya didiamkan menjadi beberapa lama, misalnya sehari, 2 hari, itu akan ada zat baru yang dihasilkan, ya. Basi. Akan basi. Berarti kalau ada zat baru yang dihasilkan, itu masuknya ke perubahan kimia. Gitu ya. Kemudian perubahan fisika, contohnya apa lagi? Kayu diubah menjadi kursi. Nah, ini yang tadi ya. Jadi hanya berubah wujudnya aja. Kemudian apa lagi? Gula dilarutkan di dalam air. Ya, jadi kandungan gulanya tetap ada nggak di dalam air? Ada kandungan yang bertambah nggak? Ada. Di teh manis. Kalau di teh manis, Sama-sama nah manis. itu mah kalau ditambahin ini ya, kalau ditambahin teh ya. Jadi Gula. nggak ada zat baru yang dihasilkan. Kalau gula dilarutkan di dalam air, gulanya tetap ada di situ. Ya, cuman partikelnya berubah menjadi partikel yang lebih kecil lagi, yang lebih halus lagi, sehingga gulanya tidak kelihatan. Padahal tapi gulanya ada, cuman partikelnya lebih kecil. Bola lampu listrik menyala, berarti ada perubahan apa di sini? Listrik. Perubahan apa? Nyala. Ada. Perubahan energi. Jadi cahaya. Ya, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Berarti itu masuknya ke dalam perubahan fisika, ya. Kemudian apa lagi? Air berubah menjadi es. Nah, berarti ini peristiwa apa? Peristiwa membeku. Ya, berarti itu fisiknya yang berubah, wujudnya yang berubah. Ya, yang asalnya cair menjadi padat. Nah, selain peristiwa membeku ini, peristiwa yang lainnya juga sama, perubahan fisika. Contohnya mencair, peristiwa mengembun, peristiwa menglim. Terus apa lagi? Menguap, ya, mengkristal. Nah, itu termasuk ke dalam perubahan fisika, ya. Kemudian contohnya apa lagi? Perubahan kimia. Kalau perubahan kimia, contohnya singkong menjadi tape. Nah, ini ya. Singkong menjadi tape. Ada zat baru yang dihasilkan nggak? Ada. Apa? Ada. Asam. Apa? Asam ya. Contohnya. Manis ya. Jadi singkong itu terbuat dari apa? Mengandung apa? Pengandung glukosa.
mengandung karbohidrat ya. Jadi singkongnya mengandung karbohidrat. Kalau kalian makan singkongnya aja sebelum menjadi tape ya, masih jadi singkong, rasanya gimana? Enggak. Kurang enak. Hambar. Hambar ya? Ada Rasa tanah. Rasa tanah. Rasa tanah. Itu mah dimakan sama tanahnya kali. Ya. Nah, jadi kalau singkong pada saat sebelum menjadi tape dia kan nggak manis ya, rasanya hambar ya. Tapi setelah diolah menjadi tape, kok dia jadi manis? Kenapa? Apakah pada saat proses pembuatannya Ditambah gula. ditambah gula nggak proses pembuatannya? Enggak. Kalau nggak salah. Enggak. Tapi ditambah apa? Ditambah zat. Zatnya apa namanya? Tambah sugar. Hah? Apa? Glukosa bukan? Glukosa. Bukan. Proses pembuatannya Paruk. ragi, ya. Proses Yang kayak di pembuatannya. komposisi Ragi. makanan, Bu. Hei, dengerin ya. Ragi. Memakai ragi, ya. Jadi difermentasi. Setelah Ragi difermentasi, bukannya buat tempe. iya, bisa buat tempe, ya, bisa buat tape juga, ya. Oncom, Jadi kan oncom. di situ buat mengfermentasi gitu ya. Jadi si singkongnya ini difermentasi menggunakan ragi sehingga setelah beberapa hari di situ ada reaksi kimia sehingga menghasilkan zat baru ya, namanya glukosa atau gula. Jadi zat baru yang dihasilkannya itu apa? Glukosa. Makanya kenapa rasanya menjadi manis? Karena ada zat baru yang dihasilkannya itu glukosa atau gula. Gitu. Ya, berarti itu termasuk dalam perubahan kimia. Paham? Terus Bu. Hah? Terus zat asam itu dari mana, Bu? Nah, asam-asamnya itu juga dari hasil reaksi kimianya juga. Berarti selain glukosa, ada zat asam juga yang dihasilkan. Ya, selain gula ada zat asam juga yang dihasilkan. Bahkan ya, tape itu kalau lama-kelamaan, kalau terlalu lama difermentasinya nanti akan membentuk senyawa baru. Namanya apa? Alkohol. Nyawa apa itu, Bu? Alkohol. Tapi alkoholnya bukan alkohol yang tinggi kayak alkohol hand sanitizer gitu kan, itu yang berapa persen? 70% ya? 100. Enggak, bukan yang gitu. Alkohol itu kan banyak ya jenisnya ya. Ada Sake, Bu. etanol, gitu, metanol banyak. Nah, jadi Kalau sake apa, Bu? sejenis apa? Kalau sake. Hah? Sake. Nah, Sake, sake sake. juga sama. Sake juga sama gitu ya. Jadi kan itu juga hasil fermentasi ya. Jadi ada perubahan kimia di situ. Ya, gitu. Ada zat baru yang dihasilkan. Nah, kemudian contohnya apa lagi? Pembakaran kayu. Nah, di sini ya yang tadi udah dibahas ya, pembakaran kayu menghasilkan zat baru juga. Kemudian makanan basi. Nah, ini ya yang tadi makanan basi juga menghasilkan zat baru. Zat mual. Zat mual ya. Di situ akan terbentuk zat baru ya. Bahkan juga terbentuk racun mungkin ya. Kalau makanan jadi basi itu jadi nanti akan merusak kesehatan juga kalau dikonsumsi. Berarti di situ ada perubahan kimia. Kemudian apa lagi? Susu diubah menjadi keju. Nah, berarti di situ ada proses fermentasi yang menghasilkan zat baru juga. Ya. Kemudian apa lagi? Perkaratan besi, ya. Perkaratan besi atau korosi, proses korosi. Besi itu kan bisa berkarat kalau dia misalnya bereaksi dengan udara Air. luar, ya, dengan air atau dengan oksigen, atau apalagi kalau kena asam, kena zat asam, ya, nanti akan lebih mudah lagi berkaratnya. Jadi ada karat yang dihasilkan di situ ya. Ada zat baru yang dihasilkan. Sehingga itu termasuk ke dalam perubahan kimia. Paham sampai sini? Paham. Insya Allah. Oke. Paruk. Nah, Ya. ini Ibu akan tampilkan Pet. ini, sorry, simulation. Kalian juga bisa cari ya kalau pengen lihat ini simulasi praktek misalnya, karena kita kan nggak praktek ya. Kalian bisa buka PET.
PET ini ya. Nah, PET itu apa? Fisik Cari apa, Bu? Pet simulation. Nah, ini nih, PET, Interactive Simulation. Di sini banyak ya, selain pelajaran IPA ya di sini, fisika, kimia, biologi, juga matematika juga ada kalau nggak salah. Matematika juga ada. Agama. Jadi Agama. permudah kalian belajar, lihat visualisasinya. Bu, petnya sebelah mananya, Bu? Agama ada nggak, Bu? Juga ini kan judulnya Arah. fisik. Oh, agama nggak ada. Nah, berarti kan awalnya kan emang untuk fisika aja, cuman sekarang udah dikembangkan lagi jadi mata pelajaran biologi, kimia juga ada gitu. Ada agama, Bu. Fisika sih. Nah, jadi gini ya. Ada di sini gambarnya. Ada, Bu. Nah, ini anggap ini adalah partikel penyusun suatu benda. Jadi kalau benda di zoom ya menjadi beberapa kali lipat, ya nanti akan terlihat partikelnya seperti ini. Ya. Partikel benda padat itu tadi sesuai ciri-ciri apa cirinya? Kalau Cirinya gimana partikelnya tadi? apa sih tidak renggang gitu? Cirinya partikelnya tidak renggang atau rapat ya. Rapat, Rapat Bu. dan padat. Jarak antar partikelnya rapat. Lihat tuh, rapat kan? Nah, kalau bentuk gimana? Nah, cair gini. Kalau cair dia agak renggang. Ya. Terus kalau padat tadi kan bentuknya tersusun rapi ya. Jadi bentuknya itu jelas. Gitu ya. Kalau cair berarti gini, tuh, mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian dia jarak antar partikelnya juga agak renggang ya. Kalau gas gimana? Nah, kalau gas kayak gini. Bagus banget. Ya. Jadi kelihatan kan perbedaannya antara zat padat, cair, dan gas. Gas. Oke. Nah, kemudian tadi kan si benda ini bisa berubah ya. Bisa berubah? Bisa. Nah, berubahnya karena apa misalnya? Perubahan fisika dan kimia. Nah, ini contoh perubahan fisika ya. Jadi akan berubah kalau dia misalkan zat padat dipanaskan berarti dia akan mencair. Ya. Cair. Kalau zat cair didinginkan berarti dia akan membeku. Ya, berarti gini. Nah, ini di sini ada termometer ya ini. Anggap aja ini termometer. Di sini ada 14K. 14K itu apa? Kelvin. 14.000. Kelvin. Kelvin, ya bukan 14 kilo. Di sini suhunya 14 Kelvin. Kelvin. Ya, 14 Kelvin. Bisa Kelvin, bisa Celsius. Ya, ini 14 Kelvin. Kita pakai Kelvin aja ya. Nah, kalau misalkan dipanaskan, lihat partikelnya gimana. Kalau zat padat dipanaskan, berarti dia akan gimana? Cair. Mencair. Kalau mencair, berarti partikelnya juga berubah dong. Ya, partikelnya juga akan merenggang. Ya. Nah, kayak gini. Gas. Dan lama-kelamaan akan menjadi gas, ya. Bayangin kalau kalian mendidihkan air, ya. Dan memanaskan es misalnya ya, sehingga mencair, setelah mencair lama-lama mendidih, kemudian terbentuk gas. Ya, jadi partikelnya semakin renggang kalau menjadi gas. Nah, kemudian kita dinginkan, lihat perbedaan partikelnya nanti seperti apa kalau didinginkan. Apinya beku. Naskah lucu. Bukan apinya beku, Anka. Ini berubah ceritanya, ini didinginkan ya. Apinya jadi dingin. Lihat, partikelnya jadi gimana kalau didinginkan? Dia akan Padat. lagi ya? Iya. Jadi padat, Bu. Cair. Jadi cair Padat. jadi padat. Ya, setelah jadi gas mencair lagi, berarti dari gas ke cair kan ada peristiwa mengembun, ya. Dari cair ke padat jadi membeku lagi gitu ya. Oke, sampai sini, Pak Intum. Ayo. Jadi gini ya, solid atau padat ya, padat, liquid atau cair, gas. Tahu ya perbedaannya partikelnya gitu. Padat,
cair, gas. Oke.